Selamat datang di Sira Channel. Pada video kesempatan kali ini, Mimin akan menjelaskan alur cerita dan sedikit teori Mimin pribadi dari sebuah film serial drama yang berjudul Crows Blood. Crows Blood itu sendiri adalah sebuah film serial drama yang hanya memiliki 6 episode, menceritakan tentang keanehan-keanehan yang dialami di sekolah sejak kedatangan seorang murid baru. Film serial drama itu sendiri dibintangi oleh beberapa anggota dari idol group AKB48 dan aktor Jepang lainnya. Terdapat dua pemeran utama dalam film tersebut, yaitu Miyawaki Sakura dari HKT48 yang berperan sebagai Maki Togawa dan juga Watanabe Mayu dari AKB48 yang berperan sebagai Kaoru Isozaki. Perlu diketahui dalam proses pembuatan film tersebut terdapat seorang sutradara dari film Saw kedua yang berperan sebagai produser dalam pembuatan film serial drama Crows Blood. Oke, mari langsung saja kita mulai. Dalam alur film Crows Blood itu sendiri menggunakan alur cerita campuran, di mana terdapat banyak flashback atau masa lalu dalam film tersebut. Akan tetapi di video kesempatan kali ini, Mimin akan merubah alur cerita itu sendiri menjadi alur maju, agar mudah untuk dipahami oleh para penonton. Togawa Maki adalah seorang siswi berprestasi dalam bidang atletik khususnya lari yang tinggal hanya berdua bersama ayahnya, karena sebelumnya ibunya diceritakan meninggal akibat penyakit kanker yang dialami. Suatu hari Maki mengikuti sebuah lomba lari, akan tetapi ayahnya tidak bisa menemaninya karena di hari yang sama, ayahnya Maki harus menghadiri sebuah presentasi tentang regenerasi manusia. Ayahnya Maki adalah seorang ilmuwan. Dalam presentasi tersebut, ayahnya Maki atau dikenal dengan Profesor Seto tidak setuju dengan regenerasi manusia dan berargumen dengan seorang ilmuwan yang mendukung tentang regenerasi manusia. Setelah presentasi tersebut, Maki memberitahu ayahnya bahwa dirinya menang di lomba tersebut dan memecahkan rekor sebagai pelari tercepat. Pada saat ingin bertemu ayahnya, Maki pun tertabrak oleh kendaraan tepat di depan ayahnya. Kemudian Maki dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya pun tidak tertolong. Profesor Seto pun terpaksa menggunakan sel regenerasi manusia yang belum pernah dicoba sebelumnya, untuk membuat anaknya hidup kembali. Profesor Seto pun mengirimkan anaknya ke Amerika, tepatnya yaitu Minnesota, untuk diteliti lebih jauh. Dan akhirnya Maki pun menjadi orang pertama yang mempunyai sel regenerasi. Sehingga hasilnya pun masih belum sempurna. Diceritakan oleh Profesor Seto bahwa Maki sulit mencari teman dan dibully ketika kondisinya sudah membaik. Sehingga Maki pun pindah sekolah pada saat kelas 3 dan menjadi teman sekelas bersama Kaoru. Ketika Maki masuk sekolah untuk pertama kali, seseorang teman sekelas yang bernama Aoi Nojiri merasa pernah melihat Maki di suatu tempat. Tiba-tiba kejadian aneh pun muncul ketika seekor burung gagak menabrak jendela kelas. Di waktu makan jam siang, Kaoru pun mengantarkan Maki karena hidungnya berdarah. Anehnya, alat-alat medis pun tidak berfungsi padahal alat tersebut baru dibeli. Maki pun mengalahkan Mai dalam sebuah latihan lari di sekolah. Dan ini adalah kekalahan pertama yang dialami oleh Mai. Dengan tingginya rasa ingin tahu, Aoi pun mencari di internet dan kemudian menemukan identitas asli dari Maki Togawa. Setelah itu pun Aoi dan Maki saling membuka rahasia satu sama lain. Dan Maki pun menularkan sel regenerasi kepada Aoi. Kemudian menjatuhkan Aoi dari ketinggian 10 meter. Tetapi Aoi pun malah tertawa setelah jatuh. Dan anehnya Aoi pun langsung sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Di perjalanan pulang, Kaoru pun bertemu Takeshita Sawada, seorang yang bekerja untuk majalah mistis. Sawada pun meminta penjelasan kronologis tentang Aoi. Kaoru pun ditelepon oleh Aoi ketika tiba di rumah. Dan Kaoru pun langsung penasaran tentang Maki dan mencarinya di internet, lalu menemukan identitas asli dari Maki Togawa.
Kaoru? 聞いてる？もしもし、Kaoru? Ketika Aoi kembali ke sekolah, dia pun langsung berlari seperti Maki dengan kekuatan yang sama. Dalam hal tersebut, kemungkinan besar DNA Maki pun ikut tercampur ke dalam tubuh Aoi. Maka dari itu, mereka berdua pun langsung akrab dan juga memiliki kekuatan yang sama. Setelah pelajaran olahraga, Aoi pun kesal dengan tingkah laku pacar gelapnya, yaitu gurunya sendiri. Kemudian frustasi karena cemburu. 頭おかしくなったのか。片付けとけよ。 Di sisi lain, Kaoru pun memberitahu tentang apa yang baru saja ditemukan kepada Sawada dan langsung menemui Profesor Seto untuk meminta penjelasan. Keesokan harinya, Maki pun tahu bahwa Kaoru sedang menyelidiki tentang dirinya dan langsung berbicara empat mata dengan Kaoru. Setelah itu, Maki pun bertemu dengan Mai dan penasaran karena Maki melihat air mata yang ada di mata Mai. Maki pun segera mencari tahu tentang keluarga Mai. Kemudian Maki menunggu di depan rumah Mai setelah pulang sekolah dan ingin melihat kondisi ibunya. Lalu menularkan sel regenerasi tersebut kepada ibunya Mai agar cepat segera sembuh dari kanker yang dialami. Di waktu yang sama, Kaoru pun bertemu dengan Aoi dan langsung menanyakan tentang kejadian tersebut. Akan tetapi, Aoi pun tidak dapat mengingatnya. Tetapi, Aoi pun menyadari ada hal yang aneh tentang dirinya dan juga kejadian tersebut. Kemudian, Aoi pun melakukan hal yang sama dan kembali hidup. Efek samping dari sel regenerasi Aoi tersebut pun muncul, yaitu ingin menularkan kepada orang lain. Hal itu pun Aoi lakukan dengan menyebarkan kepada Ogasawara. Tetapi sel regenerasi bereaksi lebih lambat jika orang dewasa yang tertular. Maka dari itu, Ogasawara sempat terlihat sudah tidak bernyawa. Ketika di ruang mayat, Ogasawara sempat disuntikan formalin lalu dikremasi. Keesokan harinya, teman sekelasnya mulai mengejek Maki karena tidak masuk sekolah lagi. Tetapi Mai membela Maki karena mereka berdua mengalami kesedihan yang sama. Di waktu yang sama, Maki pun pergi ke laboratorium Profesor Seto untuk mengecek kondisi tubuhnya. Karena di hari sebelumnya, Maki malah pergi ke rumah Mai. Maki dan ayahnya pun beradu argumen di laboratorium. Dan pada saat itu pun, Tachibana, yaitu asisten dari Profesor Seto, baru mengetahui tentang cepatnya proses penyembuhan dari Aoi. Lalu Profesor Seto pun mulai menyesali perbuatannya dan kemudian kesal dengan perbuatan Maki. Kemudian menyuruh Tachibana untuk membuang seluruh bukti-bukti tentang sel regenerasi. Profesor Seto pun baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari temannya bahwa orang yang tertular akan selalu bersifat agresif untuk menyebarkan sel tersebut. Setelah pulang sekolah, Mai pun bingung di rumah ketika melihat ibunya sudah sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, Tachibana pun ditegur oleh Profesor Seto karena tidak membuang bukti-bukti tersebut. Tanpa diketahui, Tachibana pun malah mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk dilaporkan. Setelah itu, Profesor Seto pun bertanya kepada Maki tentang apa yang telah dia perbuat kepada Aoi. Lalu Maki pun menjawab dan menjelaskan bahwa dirinya ingin terlihat sama seperti orang lain. Tetapi Profesor Seto pun melarangnya. Dan akhirnya Maki pun mengancam ayahnya sendiri bahwa dirinya akan memberitahu kepada semua orang tentang apa yang telah ia perbuat. Kaoru pun pergi ke tempat Sawada untuk memberikan saran agar segera melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Lalu mereka berdua pun segera menemui polisi tersebut. Kemudian mendapat penjelasan dari polisi tersebut bahwa Aoi adalah seorang kekasih dari Ogasawara. Kaoru pun ingin berkunjung ke rumah Aoi untuk melihat keadaannya karena rumor tersebut sudah menyebar. Sesampainya di rumah Aoi, Kaoru pun kaget dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Karena Aoi berusaha ingin melukai dirinya sendiri namun selalu kembali seperti semula. Setelah itu, Profesor Seto pun meminta agar Aoi dibawa ke laboratoriumnya untuk diperiksa. Sementara itu, Sawada-san bertemu dengan Tachibana yang ingin membantu memberikan bukti-bukti yang ada.
Keesokan harinya, datang guru pengganti bernama Tamura yang sedang hamil. もうすぐ赤ちゃん生まれるんですか？ Maki pun langsung tertarik dan bertanya tentang bayi yang akan lahir di dalam kandungan Tamura Sensei. Setelah itu, Sawada pun kaget pada saat melihat Maki berada di tempat kerjanya padahal seharusnya Maki ada di sekolah. Dan kembalilah Maki menggeretak Sawada dengan alasan karena selama ini dia bersama Kaoru selalu ingin mencari tahu tentang dirinya. Mai pun pulang ke rumahnya lalu kaget melihat rumahnya yang berantakan dan ibunya telah berubah menjadi lebih tua. Itu merupakan salah satu efek samping jika orang tua tertular sel regenerasi. Di saat itu pun efek samping yang lainnya muncul, yaitu ingin menularkan kepada orang lain. Lalu ibunya Mai pun menularkan kepada Mai. Sawada pun membuat janji kepada kepolisian dan menunggu Tachibana untuk memberikan bukti-bukti yang ada. Tetapi Tachibana pun pada saat itu ketahuan oleh Profesor Seto, sehingga tidak dapat memberikan bukti-bukti tersebut. Keesokan harinya, Mai menjadi akrab dengan Maki karena sudah terinfeksi. Maki pun dipanggil oleh Tamura Sensei dan memberitahu bahwa ayahnya memanggil ke rumah sakit untuk menemui Aoi. Sementara itu, teman-teman sekelas Mai penasaran dan bertanya kepada Mai, kenapa Mai tidak lari hari ini? Mai pun menjawab bahwa dirinya tidak ingin berolahraga karena merasa tubuhnya berbeda dan sulit bergerak dari biasanya. Hal ini dikarenakan DNA ibunya tercampur di dalam tubuh Mai, sehingga tenaga Mai pun bermutasi layaknya seperti orang tua. Setelah itu, Kaoru pun mulai curiga kepada Mai. 最近は放課後もマキと遊んでるの？今度遊ぼうとは言われてるけどね。本当私あの子のことをすっかり誤解してたわ。 Maki pun tiba di rumah sakit. Tetapi ayahnya pun berbohong karena pada saat itu yang sakit adalah Tachibana dan meminta Maki untuk menularkan sel regenerasi tersebut agar bisa segera bangkit. Tetapi Maki pun tidak mau melakukan hal itu. Setelah itu pun terjadilah adu argumen antara Maki dan Profesor Seto karena Maki ingin diperlakukan seperti manusia pada umumnya. 私ここにいてくれないか。嫌だって言ってるでしょ。 Maki pun kemudian langsung memberitahu tentang perjuangan untuk mengontrol tubuhnya yang ia alami selama ini. 人のこと化け物扱いするのやめてよ。こんなに耐えてきたと思ってんの。自分を抑えられない時だって自分の飯は自分でどうにかしてきたのに。 Tetapi pada saat itulah Maki baru mengetahui bahwa dirinya adalah seorang eksperimen yang gagal. お父さんにもよくわかる。失敗って私のこと。 Dan kemudian berjanji untuk menyebarkan sel regenerasi tersebut. Di waktu yang sama, Profesor Seto pun terinfeksi pada saat dipukul oleh Maki. Sawada pun menyerah pada saat mendengar Tachibana di rumah sakit. Tetapi Kaoru pun kembali menyemangati Sawada. Kemudian mereka berdua pun bergegas untuk mencari bukti lainnya dan pergi ke pemakaman tempat Ogasawara diistirahatkan. Pada saat tiba di sana, mereka berdua pun terlambat karena tim dari Profesor Seto sudah lebih dulu sampai di sana. Tamura Sensei pun seperti mengetahui keanehan Maki kemudian memberi saran agar tidak mengadakan wisata di tahun ini. Tetapi kepala sekolah pun menolaknya. Tamura Sensei. Keesokan harinya, anak dari Tamura pun lahir. Maki pun mengetahui hari itu akan tiba dan langsung berada di tempat tersebut sebab suami dari Tamura adalah temannya Maki. Karena Profesor Seto pun sudah terinfeksi, maka dia pun mulai mencari tahu tentang sel regenerasi tersebut dan baru mengetahui Ogasawara tidak dapat dibangkitkan kembali karena formalin. 15 jam telah berlalu setelah terinfeksi. Profesor Seto pun mulai sulit menahan efek samping dari agresivitas tersebut. Kemudian hari untuk berwisata pun tiba, di mana pada saat itu teman-teman Maki mulai bertambah. Kemudian pada saat di perjalanan,
Maki pun berjanji akan membuka semua rahasia tentang dirinya. Di sisi lain, Sawada pun pergi menemui Profesor Seto ke rumah sakit. Tetapi Profesor Seto pun malah menelpon Sawada untuk bekerja sama mencegah ambisi Maki. Kaoru pun kaget dan tidak menyangka ketika mengetahui bahwa akan sekamar dengan Maki. Kemudian semua murid pun berkumpul di suatu tempat. Dan salah satu sensei pun bertanya tentang persahabatan menurut para murid. Kaoru dan Maki pun saling menyindir satu sama lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 誰かを心の底から信頼することだと思うんです。薫の意見はただの理想論ですよ。世間を知らないからそういう無責任なことが言えるんです。 Tiba-tiba guru pun mengumpulkan semua murid lagi dan memberitahu bahwa telah terjadi longsor, lalu meminta agar semua murid tidak boleh keluar dari gedung tersebut. Kaoru pun mulai khawatir dengan kejadian tersebut. Kemudian di waktu jam makan tiba, banyak yang tidak hadir termasuk Nami. Setelah makan, Kaoru pun pergi mengunjungi Nami untuk memberitahu agar segera berhati-hati terhadap Maki. Tetapi semua itu pun terlambat karena Nami sudah terinfeksi. Dan Maki pun memberitahu kepada semua orang yang tertular bahwa akan ada sebuah pertemuan di malam hari ketika semua orang sudah masuk kamar. Sawada pun mengunjungi Profesor Seto untuk menepati janji sebelumnya. Sawada pun kaget karena Profesor Seto pun sudah menyuntikkan formalin ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi Profesor Seto pun memberikan arahan kepada Sawada melalui rekaman suara dan memberikan beberapa formalin untuk menghentikan bencana tersebut. Sawada pun langsung bergegas menuju tempat wisata. Tetapi karena adanya longsor, jalanan pun tertutup dan terpaksa Sawada pun harus berjalan kaki. Pertemuan pun akhirnya sudah dimulai, dan para murid yang terinfeksi pun juga sudah berkumpul. Para murid pun langsung berbaris dan tunduk kepada Maki dalam sekejap. Lalu Maki pun memberikan penjelasan tentang kekuatan yang baru saja mereka dapatkan, dan kemudian mengajak mereka untuk membuat dunia yang baru. Tiba-tiba Aoi pun memukul Kaoru dan membawanya menuju ruang bawah tanah. Kaoru pun mulai bingung kenapa Aoi tidak seperti mereka yang terinfeksi. Aoi pun kemudian menjelaskan bahwa sudah menemukan cara untuk mengendalikan dari efek samping itu, yaitu dengan melukai dirinya sendiri bukan melukai orang lain. Aoi pun meminta agar Kaoru jangan keluar. Tetapi di sisi lain Kaoru pun ingin menyelamatkan teman-temannya. Kemudian mereka berdua pun bekerja sama. Aoi mencari telepon yang masih aktif sementara Kaoru pun pergi menuju Maki. Jeritan ketakutan pun mulai terdengar di mana-mana. Kaoru pun tiba-tiba bertemu dengan Hikari yang sedang menyamar. Dan Hikari mengajak Kaoru untuk pergi keluar serta menyelamatkan diri. Tetapi Kaoru pun malah ingin menemui Maki. Dan pada akhirnya mereka berdua pun ketahuan. Kemudian Kaoru menyuruh Hikari untuk mencari bantuan. Tiba-tiba Kaoru pun ketahuan oleh dua murid yang terinfeksi. Tidak lama kemudian Sawada pun datang dan menghentikan mereka berdua dengan suntikan formalin yang diberikan oleh Profesor Seto. Aoi pun bertemu dengan Sawada dan Kaoru. Karena telepon di lokasi tersebut semua jaringannya terputus, maka Aoi pun pergi mencari bantuan keluar dan membawa 2 buah suntikan. Tetapi Aoi pun malah bertemu dengan Mai yang menjaga pintu keluar. Aoi pun ketahuan oleh Mai dan kemudian terjadilah kejar-kejaran yang sangat jauh. Sementara itu Kaoru pun dan Sawada bertemu Nami dan beberapa murid yang sudah tertular. Kaoru dan Sawada pun berusaha menghentikan mereka yang tertular. Aoi pun tiba di sebuah rumah, tetapi usahanya pun itu sia-sia karena Mai sudah lebih dulu sampai. Kemudian mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Aoi pun berhasil menyuntikkan formalin ke tubuh Mai, lalu setelah itu menyuntikkan ke tubuhnya sendiri. Kemudian meminta pemilik rumah untuk segera menelpon polisi. Kaoru pun akhirnya tiba di ruang pesta dan bertemu dengan Maki. Maki pun kemudian menyandera Sawada. Dan pada saat itulah Sawada mengeluarkan rekaman suara dari Profesor Seto untuk menyadarkan Maki. Setelah itu Kaoru pun mengatakan bahwa dia ingin seperti Maki. Tetapi semua yang Kaoru ucapkan itu adalah kebohongan. Pada saat Maki lengah, Kaoru pun menyuntikkan ke dalam diri Maki. Kemudian polisi pun datang di pagi harinya.